Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Linawati dengan NIM 21014-21050. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Nas Haryanti Setyaningsih, MPD, dan Ibu Medina Febriani, SPD, MPD, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sastra, izinkanlah saya menjelaskan beberapa materi tentang teori formalisme Rusia. Sejarah teori formalisme Rusia. Formalisme merupakan salah satu madhab dalam teori sastra modern. Para ahli sastra dan linguistik berkumpul dalam dua kelompok, yakni The Moscow Linguistic Circle pada tahun 1915, yang anggotanya sebagian besar para ahli linguistik, dan The Opojec Group pada tahun 1916, yang sebagian besar anggotanya para ahli sastra. Opojec juga merupakan The Society of the Study of Phonetic Language. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positivisme abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Selain sebagai reaksi terhadap aliran positivisme, Ehrlich 1980 halaman 256, kelahiran aliran formalisme juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Holub 2004 halaman 325. Tokoh utamanya adalah Roman Jakobson, pendiri Brainwave Linguistic Circle, dan tokoh utama kelompok kedua adalah Viktor Shklovsky. Konsep dasar formalisme Rusia. Kaum formalis juga menggunakan dua konsep, yakni konsep defamiliarisasi dan deotomatisasi. Konsep ini digunakan untuk mempertentangkan karya sastra dengan kehidupan atau kenyataan sehari-hari. Sesuatu yang sudah akrab dan secara otomatis diserap dalam karya sastra dipersulit atau ditunda pemahamannya, sehingga terasa asing dan ganjil, yang tujuannya adalah agar pembaca lebih tertarik pada bentuk. Konsep formalisme Rusia tentang puisi. Kaum formalis periode awal cenderung mengidentifikasikan kesusastraan dengan kepuitisan. Puisi dipandang oleh kaum formalis sebagai penggunaan bahasa sastra secara menginti. Definisi mereka tentang puisi adalah susunan tuturan yang kedalamnya terjaring keseluruhan tekstur bunyi. Faktor pembangun puisi yang paling penting adalah ritme. Konsep formalisme Rusia tentang prosa. Definisi formalis tentang kesusastraan adalah definisi yang berlandaskan pada sifat perbedaan atau pertentangan. Unsur yang membentuk kesusastraan hanyalah perbedaan dengan aturan fakta yang lainnya. Menurut Viktor Shklovsky, sastra mempunyai kemampuan untuk memperhatikan kenyataan dengan suatu cara baru, sehingga sifat otomatis dalam pengamatan dan penerapan pembaca didobrak dengan sarana bahasa. Sastra adalah pemakaian bahasa yang khas yang mencapai perwujudannya lewat deviasi dan distorsi dari bahasa praktis. Sebagaimana telah teruraikan di atas, menurut kaum formalisasi Rusia, Studets di dalam karya sastra prosa pada dasarnya merupakan defamiliarisasi fabula. Fakta sebagai landasan fabula. Konsep terpenting kaum formalis menyatakan bahwa kesusastraan itu mendefamiliarisasi kenyataan dan juga mendefamiliarisasi kesusastraan itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan oleh Selden 1991 halaman 10-11. Bertolak dari pandangan itu dapat dirunut lebih jauh bahwa Studets pada dasarnya dapat merupakan defamiliarisasi dari fakta yang merupakan landasan fabula. Teori formalisme dalam novel Entrok karya Oki Mandasari. Dalam novel Entrok karya Oki Mandasari, fakta-fakta yang berupa peristiwa pada masa Orde Baru digunakan sebagai landasan fabula yang kemudian diolah melalui defamiliarisasi menjadi Studets. Dari penggunaan fakta-fakta peristiwa sebagai landasan fabula ini menunjukkan bahwa karya sastra dapat dijadikan sebuah miniatur sejarah yang telah mengalami defamiliarisasi agar muncul kesan fiktif. Fakta yang menjadi fabula dalam novel Entrok adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Hal ini ditunjukkan dari peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam novel. Peristiwa-peristiwa dalam novel sangat berhubungan erat dengan fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan nyata. Beberapa contoh fakta peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru yang digunakan sebagai landasan fabula adalah pemilihan umum pada masa Orde Baru, pembunuhan misterius, peristiwa Tanjung Priok, dan peledakan stupa Candi Borobudur. Saya kira sampai situ saja materi yang dapat saya sampaikan.
Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.